Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, Sehalda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Nah pemirsa, tema kita di Dokter Kito hari ini akan membahas penyakit sindroma metabolik, yang mana sindroma metabolik ini seringkali disebut sebagai bom waktu pemirsa, karena konon katanya dapat meningkatkan resiko dari penyakit berbahaya. Secara lengkap hari ini akan kita bahas bersama dengan narasumber yang telah hadir hari ini. Ada Dr. Else dan juga Dr. Sela. Langsung saja kita sapa. Halo Dr. Else. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini takut kebalik ya, Else dan juga Dr. Sela ini mirip-mirip sama namanya, mirip-mirip ya. Sehat ya dokter ya? Sehat. Semangat hari ini? Semangat. Semangat Jumat ya. Sudah olahraga ya tadi ya? Selanjutnya juga ada Dokter Sela. Halo Dokter Sela. Halo. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat? Alhamdulillah. Semangat ya? Semangat. Oke, tetap semangat. Nah hari ini kita akan membahas sindroma metabolik Dokter Sela. Untuk sindroma metabolik ini sendiri sebenarnya kondisi seperti apa sih dokter, dan mengapa bisa disebut sebagai bom waktu? Sebenarnya sindroma metabolik ini bukanlah penyakit ya, tapi adalah dia sekumpulan gejala, sekumpulan kondisi, sekumpulan keadaan yang nanti akan kita bahas. Apakah komplotannya ini siapa saja kayak gitu. Berarti ada komplotan-komplotan ya, ini geng ya dokter ya? Gengnya. Ada gengnya. Iya. Baik, kita semakin penasaran pemirsa dengan tema kita hari ini, sindroma metabolik, akan langsung dipaparkan, dijelaskan oleh Dokter Sela. Silakan. Oke. Oke. Mungkin kita lebih enak kita pakai slide-nya ya. Iya. Oke, sambil menunggu Iya. slide, iya ini. Oke, kalau kita lihat di gambar ini, ya, tampak di sini laki-laki yang memiliki bobot tubuh, ya, bobot tubuh yang kalau kita lihat seperti ini adalah obesitas. Kemudian dari obesitas ini kalau kita kenal biasanya obesitas sentral ya. Obesitas sentral inilah yang nanti akan mengakibatkan kondisi tubuh kita menjadi beberapa gejala. Kalau kita lihat, nah sindroma metabolik sekumpulan dia bilang ya, sekumpulan faktor resiko terhadap penyakit kardiovaskular itu jantung. Dan metabolik yang meliputi resistensi insulin, artinya apa? Ada yang namanya insulin yang fungsinya memasukkan gula di dalam darah ke dalam sel. Nah, apabila insulin ini mengalami resisten kebal sehingga fungsinya tidak lagi baik untuk memasukkan gula dari dalam darah ke dalam sel, sehingga kita kenal dengan nama diabetes gitu kondisinya. Kemudian obesitas sentral ya, obesitas sentral itu biasanya fokus penumpukan lemaknya itu berada di perutnya. Kemudian juga dislipidemia. Dislipidemia ini kondisi di mana jadi kita itu di dalam tubuh, kalau orang taunya kolesterol saja ya. Sedangkan di dalam tubuh kita itu kalau kita harus periksa lengkap namanya adalah profil lipid. Nah, profil lipid itu terdiri dari kolesterol total, kolesterol HDL, kolesterol baik ya, kolesterol LDL, kolesterol jahat, kemudian trigliserida kayak gitu. Kemudian perbandingan kolesterol HDL dan LDL. Nah, sebenarnya yang membuat plak atau sebuah sumbatan di dalam pembuluh darah itu adalah lemak-lemak jahat. Terutama biasanya itu trigliserida yang jarang diketahui banyak orang hanya memeriksa kolesterol kayak gitu, sedangkan trigliseridnya lupa diperiksakan. Nah, keadaan kacau di dalam profil lipid ini kita sebut dengan dislipidemia ya. Kemudian satu lagi, kalau dalam kondisi kita obesitas kayak gitu, kemudian sel-sel itu artinya elastisitas pembuluh darah nanti akan berkurang. Kemudian lemak-lemak yang menumpuk membuat pembuluh darah juga tidak mampu dia memompa dengan baik lagi ya. Nah, sehingga timbullah yang namanya kondisinya hipertensi atau darah tinggi. Oke.
Nah, ini tadi ya. Oke. Ini sebenarnya berkaitan dengan penyakit yang tidak menular, karena saat ini yang dibumingkan adalah penyakit tidak menular adalah pembunuh nomor 1 di dunia. Kalau dulu penyakit menular, ternyata penyakit menular sudah bisa dicegah melalui vaksinasi, dan sekarang adalah karena sedentary life, ya, kebiasaan hidup lifestyle kita yang mungkin kurang aktivitas kayak gitu, karena sudah banyak gadget ya. Nah, sudah banyak gadget sehingga selesai makan junk food, kemudian tidak beraktivitas, bisa jadi dia menonton atau bermain handphone sehingga lemak tidak terbakar. Nah, inilah yang menyebabkan faktor resiko dari penyakit tidak menular, menyebabkan kondisi-kondisi sindroma metabolik tadi, kemudian yang akan mengakibatkan penyakit-penyakit berikutnya. Gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat epidemiologinya, di Amerika Serikat prevalensi sindroma metabolik pada orang dewasa itu 18 tahun dan lebih tua terus menjadi signifikan. Artinya kondisi ini banyak dan terus menerus banyak terjadi. Nah, data menunjukkan bahwa prevalensi proses penyakit ini meningkat dari tahun 1980 hingga 2012 sebanyak 35%. Dari tahun 80 insidennya tercatat 25,3% dan meningkat menjadi 34,12%, kemudian meningkat lagi di tahun 2012. Intinya makin ke sini angkanya makin meningkat. Namun data tersebut dari hasil survei pemeriksaan kesehatan gizi nasional yang menunjukkan prevalensinya menurun 24% pada pria dan 22% pada wanita. Intinya sebenarnya kenapa sih selalu dipisah-pisahkan pria dan wanita, kayak gitu. Nah, perempuan ini dia memiliki hormon yang dominan yaitu hormon estrogen. Hormon estrogen ini ada fungsinya juga terhadap metabolisme lemak tubuh kita. Namun pada saat wanita itu masuk ke dalam fase menopause, hormon ini otomatis menurun. Makanya kenapa ibu-ibu kalau sudah menopause badannya mulai mengembang ya. Gitu. Kalau bapak-bapak kan dia nggak pernah usia. Mulai dari dia usia 30-an, 40 dia udah mulai membuncit. Tapi kalau ibu-ibu, kalau kita perhatikan, kalau dia sudah masuk fase menopause, mulai dari sana dia ngomong minum air putih aja kadang gendut dok. Nah, kayak gitu. Itu faktor dari hormon estrogen ya. Jadi makanya kadang ada kita bedakan kayak gitu prevalensinya. Nah, ini sebenarnya kalau untuk pengaruh genetik itu sudah pasti ada ya. Pengaruh genetik ini terhadap resisten insulin. Artinya apa? Diabetes itu diturunkan. Betul. Memang ada faktor genetik, tapi itu bisa kita kalau kita sudah tahu dia kan sistemnya silang ya. Kalau ibu ke anak laki, bapak ke anak perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan ya, ibu ke anak perempuannya juga, bapak ke anak lakinya juga. Intinya kalau faktor genetik itu sudah kita ketahui sejak dini, sehingga kita sudah bisa memodifikasi gaya hidup kita. Dengan apa? Dengan membatasi konsumsi gula, ya, kemudian dengan memperbanyakkan aktivitas fisik, kemudian makanan-makanan itu dipilih, kemudian sedentary life itu juga kita kurangi seperti itu. Nah, ini kalau pengaruh genetik ini tidak bisa kita modifikasi. Tapi kalau kita lihat bagian yang sampingnya, lingkungan ya, kemudian gizi, intake kalori yang berlebih, aktivitas fisik yang rendah, ini bisa kita modifikasi ya. Ini bisa kita modifikasi untuk mencegah terjadinya resisten insulin. Kalau insulinnya udah resisten, udah kebal, nggak bisa masukkan lagi ke dalam glukosa dari dalam darah ke dalam sel. Insulin ini ibaratnya kunci. Jadi kalau kita mau memasukkan gula yang kita makan dari dalam pembuluh darah ke dalam sel untuk yang dibutuhkan oleh energi kalori, itu harus dibuka sama insulin. Kalau insulinnya produksinya berkurang atau kerjanya kurang baik, sehingga di dalam darah kita menumpuk. Terdeteklah gula di dalam darah tinggi, sedangkan di dalam sel rendah.
Makanya kenapa orang itu merasa haus-haus terus, lapar-lapar terus, karena selnya itu butuh makan. Tapi gula yang dari dalam darah sudah dimakan tidak mampu masuk ke dalam sel karena tadi insulinnya resisten. Sudah dibilang rusak gitu ya dokter ya? Ya, bisa seperti itu. Karena itu juga tadi faktor dari orang kegemukan itu juga bisa menyebabkan resisten insulin. Oke, ini jadi meningkatkan semangat kita untuk belajar diet ya setelah ini ya. Baik dokter, sebelum kita lanjutkan kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita.